Kamu ke depannya gimana? Coba dilihat ya gambaran energi ke depannya kamu gimana. Karena banyak aja di live ya. Nanya aku ke depannya gimana. Ya aku bukain sih ya gambaran ke depannya. Tapi bagusnya kalau kamu nanya ke depannya gimana, kamu jalanin dulu yang saat ini dan kamu perbaiki ke belakangnya gimana ya. Coba dilihat energi kamu ke depannya gimana. 7 pentakel terbalik. 4 pedang tegak. As pedang tegak. Kedepannya bisa ada aja suatu permasalahan yang membuat kamu ada menyerah terlalu cepat ya. Menyerah dengan kondisi dan keadaan, surrender, giving up too soon. Karena kalau tegak itu assessment, feedback. Kamu yang harus bisa menilai diri sendiri, menilai kondisi dan keadaan untuk bisa memperbaiki permasalahan ya, untuk bisa memperbaiki kondisi yang bagi kamu belum bagus ya. Feedback juga tandanya kamu harus bisa menerima masukan dari orang lain ya. Ya kedepannya bisa ada aja suatu permasalahan ya yang membuat kamu menyerah, membuat kamu tidak mau mendengarkan feedback orang lain, membuat kamu tidak mau atau sedang nggak mau mengkoreksi diri, mengkoreksi keadaan untuk memperbaiki kondisi itu kamu kayak belum mau. Cuma disarankan untuk kamu bisa menerima feedback dari orang lain dan kamu mau mengkoreksi diri ya. Kedepannya kelihatannya 4 pedang tegak kamu butuh waktu ya, nyaman, butuh waktu istirahat. Istirahat tuh kamu healing, istirahatin fisik, mental, kondisi kamu. Untuk reflection juga, sekali lagi reflection itu juga mau koreksi diri ke belakangnya apa yang terjadi salah untuk kamu bisa perbaiki. Kalau ada peningkatan untuk kamu bisa pahami ke depannya untuk mempertahankan peningkatan itu gimana. Dan nyamanin diri kamu juga ya dengan cara kamu butuh istirahat, sekali lagi istirahat jiwa, istirahat fisik, bisa kamu healing, jalan-jalan, bisa kembali kepada agama ibadah kamu ya, keyakinan kamu, apa yang membuat kamu fresh ya, untuk bisa mempertahankan peningkatan atau untuk bisa memperbaiki sesuatu yang belum berhasil ya, reflection. Dan as pedang kekuatan untuk menyelesaikan segala masalah datanya ke depannya. Kalaupun ada masalah apapun, kamu bisa menyelesaikannya. Asalkan kamu mau ada menilai diri sendiri, menilai kondisi, memperbaiki apa yang belum baik dengan penilaian, dan mau menerima masukan atau feedback dari orang lain. Dan kamu ya menyempatkan diri untuk istirahat, istirahatin fisik, mental, dan ada reflection, mengkoreksi diri, dan mempertahankan jika memang ada peningkatan. Reflection itu tuh bener-bener kayak memahami ya, ke belakangnya kamu tuh peningkatannya karena apa untuk dipertahankan. Kalau kamu ada suatu penurunan, itu juga harus kamu pahami, kamu reflection, kamu lihat, kamu koreksi untuk bisa ada peningkatan ya, untuk kamu bisa menyelesaikan segala masalah. Dan as pedang juga produktivitas yang meningkat dilambangkan dengan banyaknya daun-daun yang berjatuhan ya. Ini antara cutting obstacle, menyelesaikan segala masalah, dan produktivitas meningkat. Oke, sekarang sarannya ya, walaupun tadi udah gini ya, ini berhubungan dengan masa lalu ya, ini berhubungan dengan saran masa lalu atau yang sedang terjadi, ini berhubungan dengan saran. Dan kedepannya kalau sarannya bisa kamu ambil, sebab akibat dan hukum tabur tuai bagi saya itu jelas ada dalam karma. Sebab akibat juga jelas ada, tapi bagi saya kalau kamu bukan Hindu Buddha, kalau kamu tidak memahami apa itu sebetulnya karma, sebaiknya jangan menyebut karma ya, karena karma itu ada hubungan dengan lingkaran karma nenek buyut. Jatuhnya dosa nenek buyut yang belum selesai bisa jatuhnya turunnya ke kita. Lingkaran karma kita yang belum selesai, dosa kita atau permasalahan kita, jatuhnya bisa turun ke anak cucu kita. Dan karma juga jelas ada reinkarnasi ya, bagi kamu yang Hindu Buddha yang sudah paham caranya bagaimana untuk menghadapi lingkaran karma nenek buyut, lingkaran karma kamu supaya tidak turun ke keturunan kamu. Kamu Hindu Buddha yang sudah paham bagaimana caranya untuk menghadapi reinkarnasi atau reinkarnasi, kamu setelah masuk neraka atau surga, kelahiran kembali dari neraka dinamakan Cyuta. Di antara Hindu atau Buddha ya, Cyuta kelahiran dari kembali dari neraka. Kamu jatuhnya kalau berbuat jahat bisa menjadi hewani atau tumbuhan ya. Itu yang saya pahami, mohon koreksi jika salah. Bagus juga, sebuah keyakinan tuh bagus. Seperti Dewi Lestari, dulu itu penyanyi yang saya idolakan, yang sekarang dia lebih sering menulis buku ya. Dia juga akhirnya awalnya bukan Buddha, dan dia akhirnya memutuskan untuk pindah ke Buddha. Kalau memang bagi kamu itu hal yang baik, hal yang bagus untuk kamu bisa yakini, silakan memeluk agama itu atau setidaknya mempelajari agama itu yang berhubungan dengan karma. Oke, kan ini kalau di aku ya, apa yang terjadi sebelumnya
Ya, kalau kamu tidak bisa memperbaiki diri, jatuhnya ke depannya kembali lagi seperti sebelumnya. Oke, memang itu ada hukum sebab akibat tak bertuai. Bisa kamu bilang karma juga, karena karma deh, karena dulu gue masih belum bisa berubah dengan apa yang gue lakukan masa lalu. Gue menyakiti orang lain masa lalu, gue belum berhasil di masa lalu, dan jatuhnya gue saat ini belum bisa memperbaikinya. Kalau kamu bisa memperbaikinya, kedepannya tuh bisa berubah. Oke, sebab akibat hukum tak bertuai untuk kamu sendiri. Ya, hidup kamu yang jalanin. Petarot bagi saya hanya bisa kasih saran. Semua kembali keputusan kepada kamu. Dan yang menentukan nanti semesta. Detachment, lepaskan diri kamu dari kemelekatan. Kalau memang sudah di luar jangkauan kamu, serahkan pada pencipta semesta. Ya, seperti itu saja. Terima kasih. Selamat malam.